Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rise Talk, Rise Check, 1, 2, 3, 4. Alhamdulillah. Ya, sekarang di episode ke-11 insya Allah ya. Sebelum kita mulai ke podcastnya, mungkin kita ada pengumuman dulu ya dari FSRB, Forum Silaturahim Rise atau DKM Bogor. Insya Allah kita akan membuka pendaftaran untuk kepengurusan tahun 2021. Silakan dibuka di tinyurl.com/daftar-fsrb21. Oke, kalau di ejaannya tinyurl.com/daftar FSRB 21. Jadi huruf kecil semua digabung semua, tidak perlu pakai spasi ya atau tanda baca lainnya. Begitu. Baik, sekarang ke 11 tetap ada Kak Hafid dan Kak Fatim untuk menjawab Q&A Rohis. Ada pertanyaan dari Sri Rahayu, Mas 1 Kota Bogor. Pertanyaannya, bagaimana caranya untuk kita lebih terlihat pede berbicara di depan banyak orang, terlebih saya masih duduk di kelas 10 dan mengambil program syiar. Seperti itu Kak Hafid, mungkin bisa dibantu untuk dijawab pertanyaan dari Man 1. Baik, pertanyaan yang Masya Allah luar biasa tadi dari Rahayu. Di siar dan tidak pede ya ketika di depan. Kebetulan saya Mas 1 ya, jadi sedikit ya nggak tahu zaman sekarang ya, karena itu zaman kolonial ya dulu ya, kolonial. Saya Mas 2 ya, baik muda ya. Baik, untuk pertanyaan tadi, divisi siar itu sebenarnya kalau zaman saya ini sekedar sharing begitu ya, divisi siar itu tidak harus ngomong, karena siar dan dakwah itu bukan hanya berbicara di depan umum atau tablik menyampaikan ya, tablik menyampaikan secara langsung ya, tablik atau menyampaikan secara langsung juga ada begitu ya. Jadi siar dakwah itu sesuai dengan potensinya masing-masing teman-teman. Kalau tidak pede, pingin pede, nanti ikut FSRB, ada public speaking ya, benar nggak? Biasanya nanti ada public speaking. Nggak tahu sekarangnya zaman pandemi apakah kita secara virtual ya. Mudah-mudahan sih segera diangkat pandemi ini ya, kita bisa berkumpul secara langsung begitu ya, tatap muka, bisa public speaking, nanti belajar, karena berbicara itu bisa dilatih ya BH ya, bisa dilatih. Kemudian kita bisa berbicara di depan secara otodidak juga ya, otodidak atau dilatih. Kalaupun memang belum pede, karakternya seperti itu bisa dilatih teman-teman. Nanti ada program public speaking. Tadi ditarik lagi ke program siar dakwah. Silahkan potensi teman-teman dimaksimalkan. Misalkan teman-teman tidak bisa banyak berbicara, bisanya di media. Silahkan divisi siar, biasanya ada divisi media juga, informasi dan media, kerjasama aja sama divisi informasi media. Silakan buat buletin atau tulisan-tulisan ringan, komik-komik ringan. Sekarang mungkin Kafitanya ya ke teman-teman semuanya, teman-teman punya potensi apa sih selain berbicara begitu? Kalau tidak pede, misalkan menggambar. Dulu ada binaan saya, adik kelas begitu kan, dia nggak hobi berbicara, nggak pede, tapi sekarang sih alhamdulillah tuh public speaking-nya mulai, karena bisa dilatih ya. Katanya ikut FSR dulu ada adik kelas, dia hobinya bikin gambar komik atau gambar lah pokoknya. Akhirnya dia berkolaborasi dengan divisi informasi infokom begitu, yang ngurus media medsos begitu. Dia bikin tuh tulisan-tulisan dakwah, ayo sholat, ada gambar apa gitu ya. Kemudian momentum maulid, gimana perjalanan Rasulullah, dia gambar begitu. Jadi potensi teman-teman silakan, pasti ada potensi dari diri teman-teman yang tidak mungkin pendiam kayak saya begitu ya, tidak banyak berbicara begitu. Hobinya nulis atau nulis ini cerpen atau apa, silakan dituangkan, karena divisi siar dakwah itu tidak hanya tablik menyampaikan secara langsung omongan begitu ya, bisa melalui media-media yang lain yang ada, yang lebih begitu, lebih tajam juga bisa. Adapun tadi tidak pede,
ngomong di depan bisa dilatih dengan public speaking ya gitu. Jadi teman-teman jangan karena di divisi siar dakwah nggak pede makin nggak pede begitu ya. Iya. Dari Kak Fatim ada tambahan mungkin? Ya, sedikit tambahan ya. Ya. Mungkin kalau misalnya merasa nggak pede gitu ya untuk bicara di depan banyak orang gitu ya, bisa dengan cara latihan misalnya di rumah bicara di depan cermin gitu. Jadi kita bisa melihat wajah kita seperti apa, ekspresi kita seperti apa ketika berbicara. Kan yang bikin kita nggak pede itu kan kita merasa orang-orang melihat kita ketika berbicara itu seperti apa sih gitu kan. Kita nggak tahu tuh. Nah, mungkin bisa latihan di rumah dengan melihat ekspresi kita di cermin. Nah, kalau misalnya ngerasa masih kurang gitu ya ekspresinya, ya berarti dimaksimalin tuh sambil kita lihat di cermin wajah kita seperti apa, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini mungkin bisa untuk speaking, bisa juga untuk yang tadi kalau Kak Hafiz bilang CR itu nggak selalu tentang bicara di depan umum ya, tapi juga berkreasi di media sosial. Nah, salah satunya dengan cara rajin baca dan rajin nulis. Iya. Kenapa rajin baca? Supaya kita punya wawasan yang luas, kita punya bahan nih, kita punya sesuatu untuk kita sharing kepada teman-teman kita di media sosial. Nah, kemudian rajin nulis supaya apa? Supaya kita punya kosakata yang luas. Jadi kata-kata kita atau pilihan kalimat kita tuh nggak itu-itu aja gitu. Jadi semakin menarik. Nah, kemudian yang terakhir tadi mengikuti pelatihan public speaking. Bisa ikut di luar, ikut di FSRB atau bisa juga mengajukan Korohis di sekolahnya. Yuk kita kita adakan pelatihan public speaking untuk internal gitu misalnya. Ya. Itu aja sih KPH dari saya tambahannya. Wah, itu lebih dalam lagi tentang tips-tips untuk bisa pede gitu ya. Jadi dimulai dari ngomong di depan cermin gitu ya, di depan kaca, diperhatikan gimana gerak tubuhnya, mimik mukanya, mungkin bisa dicek gitu supaya semakin pede gimana gitu ya. Terus juga dengan tadi sering-sering membaca buku sehingga kita bisa merangkai kalimat gitu ya. Sehingga kan kalau misalnya yang jarang baca tuh biasanya habis ini kata apa ya gitu. Jadi nggak bisa nyambungin gitu ya. Terus selanjutnya juga bisa dengan mengikuti pelatihan. Oh, ikut pelatihan. Rajin nulis. Menulis juga. Rajin nulis. Terus baru dengan ikut pelatihan juga nanti biasanya sih FSRB mengadakan pelatihan public speaking gitu ya setiap tahunnya, cuman di masa pandemi ini nggak tahu gimana gitu ya. Nanti mungkin bisa dibicarakan, nantilah dibahas kemudian. Itu ada lagi mungkin dari Kak Hafid tambahannya? Nggak ada, cukup ya. Jadi intinya tadi benar, berlatih dan gunakan potensi yang ada di siar dakwah. Itu banyak potensi yang bisa kita gali ya. Banyak cara ya Kak ya. Betul, banyak cara menuju Mekah ya, Masya Allah. Cara menuju Mekah ya, Masya Allah. Oke. Kak Fatim ada tambahan mungkin terakhir? Ya, sudah cukup Kak. Cukup ya, berarti dengan terjawab sudah pertanyaan dari Rahayu tadi ya, dari Man 1. Semoga bisa terus berlatih dan semakin pede gitu untuk berbicara di depan umum, juga kepada teman-temannya, dan kita semua juga semoga bisa semakin bagus lah untuk public speakingnya gitu ya. Baik, kita cukupkan, kita tutup dengan lafazan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sempurnakan dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.